Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita pertama kali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu PJJ, bidang studi atau mata pelajaran matematika. Untuk itu mohon nanti selama PJJ anak-anak semuanya saja mengikuti apa yang diprogramkan oleh madrasah. Di antaranya untuk kali ini adalah kita belajar tentang matematika. Nah, untuk matematika nanti materinya banyak anak-anak, ada 4 bab ya. Ada 4 bab yang kita pelajari satu persatu. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa mengikutinya dengan seksama, dengan baik dan diberi kepahaman oleh Allah. Kita mulai saja dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan pada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita mulai ya. Yaitu dengan bab pertama kita belajar tentang bilangan berpangkat atau perpangkatan dan bentuk akar. Sebab kedua-duanya ini merupakan kebalikan ya. Perpangkatan kalau berbalikannya adalah akar. Sehingga nanti kita pelajari pertama adalah tentang perpangkatan dulu. Perpangkatan hakikatnya itu adalah perkalian dengan bilangan yang sama tetapi berulang-ulang ya. Perkalian bilangan pokok atau bilangan yang sama yang berulang-ulang disebut bilangan berpangkat. Nah, sehingga secara umum ini anak-anak perhatikan, A pangkat N itu artinya perkalian bilangan pokok A sebanyak N faktor. Jadi A pangkat N itu ya A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, sebanyak yang dikendaki. Lah A ini namanya bilangan pokok atau basis iki. Lah yang N disebut pangkat atau eksponen. Untuk bilangan, apabila ada bilangan dengan bilangan pokok rasional di mana pangkatnya adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka bilangan berpangkat disebut bilangan pangkat sebenarnya. Sebab ada bilangan yang berpangkat tidak sebenarnya, yaitu bilangan rasional yang pangkatnya pecahan 0 atau negatif. Ini disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Misalnya ini anak-anak ya, bilangan pokoknya rasional ini misalnya 2. Ini pangkatnya 3. Lah eksponen atau pangkat 3 ini merupakan bilangan bulat positif sehingga disebut bilangan pokok sebenarnya. Kalau misalnya 3 dipangkatkan dengan 1/3, perhatikan pangkatnya adalah berupa bilangan pecahan, maka bilangan berpangkat ini disebut bilangan pangkat tak sebenarnya lagi. 2 pangkat 0, 5 pangkat min 2 dan seterusnya. Pangkat-pangkat ini adalah berupa bilangan pangkat tak sebenarnya. Yang bilangan pangkat sebenarnya hanya pangkat atau eksponen yang merupakan bilangan bulat positif. Sebagai contoh nih, kalau tadi bahwa perpangkatan itu adalah perkalian dengan bilangan pokok yang sama dan berulang, maka coba nih ubah menjadi bilangan perkalian. Bilangan pokoknya berapa Nana? Betul, 6. Ini eksponennya atau pangkat, sehingga bentuk perkaliannya adalah perkalian dengan bilangan 6 sebanyak 5 kali. Nah nih 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang bilangan pokoknya negatif, ingat ini bilangan berpangkat sebenarnya. Yang disebut tidak sebenarnya apabila pangkatnya ini negatif, pangkatnya positif. Ini boleh. Ini adalah min 2 kali min 2 kali min 2 atau negatif 2. 1, 2, 3. Sekarang ini yang pecahan coba ini
2/5 pangkat 2. Artinya bilangan rasional atau pecahan ini pangkatnya adalah bilangan bulat positif, maka bilangan pangkat sebenarnya 2/5 kali 2/5. Pangkatnya 212. Sekarang dibalik. Kalau ini tadi adalah bilangan berpangkat menjadi bilangan perkalian, sekarang perkalian menjadi bilangan berpangkat. Ya gampang, 7 bilangan pokoknya. Hitung 1, 2, 3 berarti pangkat 3. Ini bilangan pokoknya sepertiga, pakai kurung. 1, 2, 3, 4. Pak, kalau ada perkalian seperti ini Pak, misalnya 7 kali 7 kali 2 kali 3 boleh menjadi berpangkat berangkat? Boleh, tapi yang hanya ini tok, dengan catatan bilangan pokoknya sama, sehingga 7 pangkat 2 kali 2 kali 3 yang bisa berpangkat hanya 7-nya tok. Karena apa? Bilangan pokok atau basisnya harus sama. Ndelok 7 7 7 per 3 per 3 per 3 per 3. Sebab kembali ke awal bahwa bilangan berpangkat adalah merupakan perkalian berulang untuk bilangan pokok yang sama. Kita lanjut. Nah, sekarang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ada perkalian, ada pembagian dan sebagainya. Sekarang yang pertama adalah untuk perkalian. Perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat. Untuk perkalian perhatikan, ingat, untuk perkalian bilangan berpangkat ini adalah sama dengan cukup mengalikan, cukup menjumlah pangkat dari faktornya, ya. Jadi ini perkalian untuk bilangan ini. Perkalian bilangan berpangkat berkorespondensi dengan penjumlahan pangkatnya atau eksponennya. Contoh, perhatikan. Nah, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ingat, syaratnya bilangan pokok harus sama. Sehingga ini adalah 3 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 5. Cukup ini dijumlah, ya. Nah sekarang lagi min 2 pangkat 3 kali min 2 pangkat negatif 2 misalnya. Cukup, yaitu negatif 2 pangkatnya berapa ini? 3, terus ditambah dengan ini negatif 2, sehingga sama dengan min 2 pangkatnya 3 tambah negatif 2 sama dengan negatif 1. Secara umum, nah ini secara umum, rumusnya secara umum itu adalah A dengan eksponennya atau pangkatnya M dikalikan bilangan pokok A pangkatnya adalah N, maka cukup menjumlah dengan pangkat, yaitu A pangkat M ditambah N. Ini rumusnya secara umum. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya anak-anak, kita perhatikan untuk yang berikutnya. Ya, ini yang pertama, yaitu untuk perkalian bilangan berpangkat korespondensi dengan penjumlahan pangkatnya. Sekarang memangkatkan bilangan berpangkat. Memangkatkan bilangan berpangkat sama artinya atau berkorespondensi dengan mengalihkan pangkat. Mengalihkan pangkat dengan pangkatnya. Contoh, perhatikan 5
pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini namanya bilangan berpangkat dipangkatkan. Itu berkorespondensi, perhatikan ini, dengan mengalihkan pangkat dengan pangkat, sehingga ini 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Nih perhatikan kuncinya ini terus dikalikan. Maka secara umum bahwa A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nih rumus yang kedua. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga, memangkatkan bilangan bentuk perkalian. Memangkatkan bentuk perkalian. Nih sebagai contoh, 5 kali 3 pangkat 2 misalnya. Ini artinya berarti 5 pangkat 2 kali 5 pangkat kok 5 keliru. Faktor kedua berapa ini? 3, betul. 3 pangkat 2. Ini untuk bilangan berpangkat, yaitu perkalian bilangan 5 kali 3 pangkatnya 2. Artinya 5 pangkat 2 dikalikan 3 juga pangkat 2. Secara umum bahwa A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ini rumus yang berikut. Kemudian berikutnya anak-anak, pembagian pada perpangkatan. Ini pembagian, bisa kamu buka itu halaman 6 ya, untuk perpangkatan dalam buku LKS-nya. Tapi mohon untuk diperhatikan penjelasan ini dulu. Nanti bisa baca, kalau tidak ada ada pertanyaan atau kesulitan silakan hubungi saya. Ya, sekarang untuk pembagian bilangan berpangkat itu berkorespondensi dengan pengurangan pangkat dengan pangkat. Pengurangan pangkat dengan pangkat itu untuk pembagian. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Ingat, bilangan pokok harus sama. Ini artinya apa? Pembagian ini bisa ditulis dalam bentuk bilangan pecahan 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Ini bentuk ini adalah sama, hanya tampilannya yang beda. Ini akan berkorespondensi dengan pengurangan pangkat pertama dengan kedua. Berarti 5 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 2. Secara umum bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu ditulis dengan pecahan A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kemudian kita ngambil contoh. Nih, saya hapus dulu. Sekarang untuk perpangkatan dengan pecahan. Perpangkatan dengan pecahan. Artinya bilangan berpangkat tak sebenarnya. Saya ulang, bukan bilangan pangkat pecahan perpangkatan
dengan bilangan pecahan. Judulnya keliru. Perpangkatan bilangan pecahan, bukan dengan pangkat. Perpangkatan bilangan pecahan, artinya yang dipangkatkan atau yang sebagai absis atau bilangan pokok adalah berupa bilangan pecahan. Contoh 2/3 pangkat 2, artinya apa? Baik pembilang maupun penyebut dipangkatkan 2, berarti 2/2/3 pangkat 2 berarti 4/9. Masih contoh jalan lagi, min setengah atau min 1/2 pangkatnya 3, itu ya berarti negatif 1/3/2 pangkat 3. Ya, ini artinya apa? Negatif 1/3, berarti pangkatnya ganjil, berarti negatif 1/8. Dan seterusnya. Itu kuncinya adalah apabila ada bilangan pecahan dipangkatkan, maka penyebut maupun pembilang harus dipangkatkan sama dengan pangkatnya, sehingga secara umum A/B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nih, kemudian kita lanjut untuk pangkat 0. Mulai bilangan pangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat 0 kemudian negatif dan bentuk akar atau pangkat pecahan. Pangkat 0, perhatikan pangkat 0 kuncinya nih, semua bilangan rasional kecuali 0 apabila dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sebab pangkat 0 hakikatnya adalah bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah sama. Sebagai contoh ini tadi, coba lihat 5/3 dibagi 5/2. Ini kalau ditulis berarti ingat pembagian bilangan berpangkat tadi, pangkatnya dikurangi 5/3 dikurangi 2 sehingga 5/1 sama dengan 5. Sekarang konsep ini dibawa ke sini. 5/3 dibagi 5/3 sehingga ini adalah 5/3 dikurangi 3, 5/0. Terus konsep ini juga kau coba buktikan ke sini. 5/3 itu 125 dibagi 125, pembilang penyebut sama, hasilnya mesti 1, sehingga bilangan rasional kecuali 0 manakala pangkatnya hasilnya mesti 1. Bukti yang lain misalnya 3 lagi, 3/2 dibagi 3/2 sama dengan 3/2 dikurangi 2, 3/0. Buktikan lagi 3/2 9, 3/2/9, 9 bagi 9 1. Ternyata bilangan pangkat 0 berapapun bilangannya kecuali 0 hasilnya adalah 1. Sehingga secara umum bahwa A pangkat 0 hasilnya mesti 1. Untuk A tidak sama dengan 0 syaratnya. Sekarang pangkat negatif.
pangkat negatif karena masuk bilangan yang pangkat tak sebenarnya. Jika bilangan A bilangan rasional A tidak 0, Mn bilangan bulat positif dengan syarat M lebih dari N, maka berlaku, perhatikan secara rumusnya dulu. Sekarang contoh nih, 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3. Nah ini artinya 5 pangkat 2, kalau sifat pengurangan apa pembagian tadi dikurangi 5 pangkat negatif 1. Lah 5 pangkat negatif 1 itu berapa? Nah kita coba. 5 pangkat 2 25, 5 pangkat 3 125, dibagi selawe untuk siji, dibagi selawe untuk 5. Ternyata perhatikan, bilangan apabila pangkatnya negatif berarti bilangan itu merupakan bilangan bentuk pecahan bentuk 1 per. Orang nonton buku itu adalah kesimpulan. Suatu bilangan tak baleni, suatu bilangan apabila bilangannya negatif, maka hakikat bilangan itu merupakan bilangan pecahan yang bentuknya 1 per. Contoh gampang, 12 pangkat negatif 2 sama dengan 1/12 pangkat 2. Nih, sehingga secara umum bahwa A pangkat min N itu sama dengan A 1/A pangkat N. Nah ini untuk bilangan yang berpangkat negatif. Kita lanjut berikut. Sekarang bilangan bentuk pangkat pecahan. Kamu perhatikan bahwa misalnya nih A adalah akar pangkat N dari B. Lemaco delok. A misalnya sama dengan akar pangkat N dari B. Ya, yaitu di situ sudah ada dibaca akar pangkat N dari B. Yang pertama, sifat-sifatnya bahwa P pangkat M per N itu sama dengan P pangkat M kali 1/N. Balik nota M kali 1 M per N, betul. Sehingga ini bisa ditulis menjadi P pangkat M dipangkatkan 1/N. Ya, sehingga ini bisa ditulis akar pangkat N dari P pangkat M. Nih, sebagai contoh, misalnya nih, contoh 4 pangkatnya 2/3 itu sama dengan 4 pangkat 2 kali sebentar kali 1/3 pangkat ini sama dengan 4 pangkat 2 dipangkatkan 1/3, sehingga ini adalah akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Sehingga secara umum cukup cepet ngene iki. 4 pangkat 2/3. Pembilangnya siapa? 2. Penyebutnya 3. Penyebut menjadi akar pangkat akar. Kemudian yang 2 atau pembilang merupakan pangkat dari bilangan pokok, yaitu 4 pangkat 2. Mudeng ya? Wis anjing niki. Nanti kalau bisa dilihat atau diulang-ulang. Loh, yang pertama. Sekarang yang kedua.
Yang kedua, bahwa P pangkat M per N sama dengan P pangkat seper N kali M, sama saja dibalik. Faktornya di depan ini, yang M sekarang dibalik menjadi di belakang. Ya. Itu sama dengan ini P pangkat seper N, P pangkat seper N dipangkatkan N. Nih, sehingga bentuknya bisa pangkat akarnya adalah N, akar pangkat N dari P pangkat M dibalik. Nah ini mau kan ora, akar pangkat N dari P pangkat M sama, cuma bentuknya yang diubah. Sekarang yang ketiga, A akar C ditambah B akar C sama dengan, coba perhatikan, kamu masih ingat bahwa sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, ya? Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan siapa faktor sekutunya, ada atau tidak? Nah, betul, yaitu akar C. Sehingga yang tidak sekutu cukup dijumlah A tambah B kalikan akar C. Contoh 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 itu bisa ditulis 2 ditambah 5 kali akar 3, sehingga ditulis 7 akar 3. Ini contohnya. Saya kira cukup anak-anak, sudah dapat, sehingga besok kita lanjutkan untuk merasionalkan bentuk akar. Ya anak-anak, untuk tugas nanti dikerjakan dan dikirimkan kepada Bu Bom. Ini halaman RKS halaman 12. Halaman 12 ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Enggak usah banyak-banyak. Ya, jadi nomor 1 sampai 5 itu nanti dikerjakan dan jawaban dikirim. Demikian ya, hanya 5 nomor dan kita untuk selamat belajar. Nah, kami cukupkan sekian. Nanti ada kesulitan silakan hubungi ke wali kelas 9G, yaitu Pak Hambali. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.